Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 641. Xiao Chen kembali ke bumi melalui rute yang sama. Proses penghancuran Blood Shadow Cult sebenarnya hanya memakan waktu setengah hari, tetapi di bumi sudah 2 hari berlalu. Xiao Chen kemudian teringat bahwa ada perbedaan proporsional antara waktu di bumi dan waktu di dunia luar, yang mungkin kurang dari sepertiga. Sudah lebih dari 3 tahun sejak Xiao Yingsui meninggalkan bumi, yang berarti lebih dari 10 tahun mungkin telah berlalu sejak Xiao Yingsui meninggalkan benua Fengwu. Memikirkan hal ini, Xiao Chen pastinya semakin khawatir. Xiao Yingsui telah mengalami perlakuan tidak manusiawi sejak kecil dan dipaksa menjalani pelatihan pedang iblis yang kejam, yang mengakibatkan ia tidak dapat berbicara atau mengekspresikan emosi bahkan di usia remaja. Ia hidup seperti boneka hingga bertemu dengannya dan perlahan kembali ke kehidupan normal. Sekarang, dia telah hidup sendirian di dunia lain selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak tahu apakah dia bisa beradaptasi. Jadi Xiao Chen tidak sabar untuk menemukan Zuo Fan dan Li Yun, menyuruh mereka tinggal di bumi, lalu pergi ke Kunlun. 10 kekuatan utama di dunia kultivasi hampir hancur, dan Ren Xingzu sendirian menata kembali Kunlun. Meskipun jumlah orangnya sedikit dan tampak sangat sepi, akhirnya Kunlun kembali ke jalurnya. "Senior, kau di sini?" tanya Ren Xingzu dengan hormat saat melihat Xiao Chen. "Senior, apakah kau menuju ke lorong dunia lain? Kau pintar sekali," kata Xiao Chen tenang. "Aku sudah berjanji padamu akan menuntaskan pemberontakan monster itu. 3 tahun telah berlalu, sekarang saat yang tepat untuk pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, senior." Ren Xingzu tidak berusaha membujuknya karena memang tidak perlu. Bagaimana mungkin dia bisa memengaruhi keputusan Xiao Chen? Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi Xiao Chen yang telah menyapu 10 dunia kultivasi utama, dia adalah orang yang sangat kuat dimanapun dia berada, jadi kekhawatirannya tidak perlu. "Baiklah, pertahankan Kunlun saja." Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia langsung menuju ke utara jauh dan tiba di pintu masuk Tiankeng. Pintu masuk Tiankeng sebenarnya sama dengan gerbang dunia. Tiankeng adalah terowongan ruang angkasa yang menghubungkan bumi dengan dunia kultivasi, dan disegel dengan penghalang yang kuat. Alasan mengapa Xiao Yingsui bisa masuk dari sini jelas karena kekuatan tombak Pluto Sura. Lagi pula, segel Tiankeng diperkuat dengan kekuatan senjata abadi, jadi seseorang secara alami dapat melewatinya secara langsung dengan senjata abadi di tangan. Pedang Jalan Kekaisaran. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menggunakan jurus terlarang pedang langit lagi, menghancurkan segel Tiankeng itu dengan satu pedang. Tiba-tiba, aliran udara yang kuat menyerbu, mengandung energi spiritual yang menakjubkan dan aura misterius. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke Tiankeng, bergegas masuk ke terowongan melalui celah yang tertutup rapat. Sama seperti gerbang menuju dunia, setelah perubahan singkat dalam waktu dan ruang, Xiao Chen sudah berada di lingkungan lain. Langit biru dan awan putih yang sama, hari cerah yang sama, dan energi spiritual yang lebih melimpah daripada dunia kultivasi sungai darah, tetapi pemandangan dekat di sekitarnya menghancurkan keanggunan orang-orang. Tempat di mana Xiao Chen berada dulunya adalah sebuah kota kuno. Namun, kini kota itu tinggal puing-puing, dengan tembok-tembok dan bangunan-bangunan yang runtuh di mana-mana, seolah-olah telah mengalami satu atau lebih perang dan telah hancur tak dapat dikenali lagi. Tentu saja, tidak ada jejak manusia di sana. Tidak menyangka akan jadi seperti ini. Xiao Chen mendesah. Ia pernah ke sini sebelumnya dan samar-samar ingat bahwa kota ini sudah ada sejak zaman kuno. Kota ini tidak terlalu makmur, tetapi banyak orang tinggal di sini, dan ada juga orang-orang yang menjaga terowongan luar angkasa menuju bumi. Saya tidak menyangka bahwa saat saya datang ke sini untuk kedua kalinya, semua orang dan segalanya telah hilang, dan tidak lagi sama seperti dulu. Xiao Chen tidak langsung terbang, tetapi berjalan lurus ke depan menyusuri jalan kuno kota yang bobrok, seolah-olah dia sedang bernostalgia, atau menjelajahi sesuatu. Setelah sekitar 10 menit, Xiao Chen menyeberangi kota dan mencapai ujungnya. Sepertinya tidak ada yang tersisa. Xiao Chen menghela napas dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba ekspresinya membeku lagi dan dia melihat ke arah tenggara. Tak lama kemudian, 3 sosok, 2 laki-laki dan 1 perempuan, terbang ke arah sisi ini di langit dengan pedang terbang. "Kakak Lin, Kakak Lu, kami sudah sampai." Anak laki-laki termuda berbaju hitam di antara ketiganya menunjuk ke arah kota kecil di bawah. "Turunlah," kata kakak senior Lin, yang tertua dan memiliki tingkat kultivasi paling tinggi. "Hati-hati, mungkin ada monster yang mengintai di dekat sini kapan saja," peringatkan wanita lain yang mengenakan gaun kuning muda. "Baiklah, jika ada monster, ingatlah untuk segera berkumpul dan gunakan jimat pemecah udara untuk pergi." Kakak senior Lin juga mengatakan hal yang sama, lalu menyimpan pedang terbangnya dan jatuh. "Hei, mengapa ada seseorang di sini?" Ketika mereka bertiga mendarat, mereka segera melihat Xiao Chen berdiri di sana, dan tampak terkejut dan curiga.
Xiao Chen melirik mereka bertiga dan menemukan bahwa kekuatan mereka berada pada tahap jindan. Di antara mereka, pemuda berpakaian hitam berada pada tahap awal inti emas, wanita berpakaian kuning berada pada tahap tengah inti emas, dan kakak senior Lin yang berwajah persegi memiliki tingkat kultivasi tertinggi, telah mencapai kesempurnaan agung inti emas. Kekuatan semacam ini bukanlah hal yang aneh dalam dunia kultivasi, jadi Xiao Chen tidak terlalu memperhatikannya dan berbalik untuk pergi. Kau, tunggu sebentar. Kakak senior Lin tiba-tiba memanggil Xiao Chen. Xiao Chen berhenti, berbalik dan menatapnya, lalu bertanya, ada apa? Siapakah kamu dan mengapa kamu ada di sini? Tanya kakak senior Lin dengan curiga. Aku hanya kebetulan lewat, kata Xiao Chen ringan. Bohong. Kata kakak senior Lin dengan suara berat, tidak ada orang yang tinggal di kota Bailu sejauh 1000 mil. Kamu dari mana? Bagaimana kamu bisa sampai lewat sini? Tidak ada orang yang tinggal dalam radius 1000 mil. Xiao Chen mengerutkan kening. Bukankah ada kota bernama, Kota Wuyu, 100 mil di sebelah timur kota Bailu? Benua Fengwu sangat luas, setidaknya 100 kali ukuran bumi, dengan populasi triliunan, dan terbagi menjadi 4 arah, timur, barat, selatan dan utara. Jika Anda ingin menjelajahi seluruh benua, hampir mustahil melakukannya hanya dengan penerbangan pribadi. Sekalipun memungkinkan, akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga fisik. Oleh karena itu, secara umum, Anda harus mengandalkan transportasi berskala besar seperti kapal roh, pesawat ruang angkasa, atau kapal perang. Kota Bailu terletak di persimpangan benua timur dan benua barat. Kota ini terletak di daerah terpencil dan memang jarang penduduknya. Namun, hal itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan pemuda bermarga Lin bahwa tidak ada pemukiman manusia dalam radius 1000 mil. Seingat saya, di sebelah timur kota Bailu, ada kota makmur dan kaya bernama Kota Wuyu. Xiao Chen juga berpikir bahwa jika dia tidak dapat menemukan Xiao Yingsui untuk sementara waktu, dia akan pergi ke kota Wuyu terlebih dahulu. Kota Wuyu. Ketika ketiga orang di seberangnya mendengar nama ini, ekspresi mereka sangat aneh. Kakak senior, tampaknya memang ada masalah. Bisik pemuda berpakaian hitam itu. Jangan curiga. Mungkin dia datang dari jauh dan tidak tahu situasinya. Wanita bernama Lu bergaun kuning itu sepertinya tidak menganggap Xiao Chen orang jahat. Ia berkata dengan sopan kepada Xiao Chen, permisi, siapa namamu, teman? Xiao Chen, nama saya Lu Xinyu. Wanita bermarga Lu memperkenalkan dirinya. Keduanya adalah kakak laki-laki saya, Lin Tao dan Guo Yitian. Kami bertiga adalah murid Sekte Lis Hui. Hari ini, kami diutus oleh guru kami untuk datang ke kota Bailu untuk mengambil sesuatu. Sekte Lis Hui. Xiao Chen memikirkannya dan tidak ingat sekte ini. Sepertinya itu bukan sekte besar. Meskipun dia hanya tinggal di benua Fengwu selama beberapa bulan di kehidupan sebelumnya, dia telah berinteraksi dengan beberapa orang dan mengenal kekuatan utama di benua Fengwu. Sekte Lis Hui, ini sungguh tidak pernah terdengar. Bab 642. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang Sekte Lis Hui kami, kan? Pemuda berpakaian hitam Guo Yitian berkata tanpa berkata-kata, Sekte Lis Hui termasuk dalam 3 sekte teratas di Kekaisaran Changyue. Sekte ini adalah kekuatan utama yang memerangi iblis dan melindungi umat manusia. Kau berada di Kekaisaran Changyue, dan kau belum pernah mendengar tentang Sekte Lis Hui. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Chen tahu bahwa Sekte Lis Hui memang hanya sekte kecil. Dia tahu tentang Kekaisaran Changyue, dan dia bahkan terlibat dengan keluarga kerajaan Changyue. Namun dibandingkan dengan seluruh benua Fengwu, Kekaisaran Changyue hanya tempat yang kecil, belum lagi sekte-sekte dalam Kekaisaran Changyue. Namun, ras manusia dan iblis yang disebutkan Guo Yitian memang menarik perhatian Xiao Chen. Memang ada setan di dunia kultivasi, namun mereka hanyalah binatang setan tingkat rendah yang hidup sepanjang tahun di hutan binatang setan dan tidak akan mudah masuk ke wilayah aktivitas manusia. Ras iblis yang benar-benar mulia hidup di dunia iblis, yang hidup berdampingan dengan dunia kultivasi, tanpa mengganggu satu sama lain. Dilihat dari nada bicara Guo Yitian, benua Fengwu tampaknya telah diserbu oleh ras iblis, dan perang pecah antara manusia dan iblis. Jika ini benar, maka masuk akal jika pemberontakan monster akan pecah di Kunlun. Xiao Chen, sepertinya kau benar-benar tidak tahu banyak hal. Lu Xinyu mendesah. Begini, kota bebas kekhawatiran sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kau tiba-tiba menyebutkannya sekarang benar-benar membuat kami meragukanmu. Setelah mendengar ini, Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, kota Wuyu direbut oleh suku iblis. Ya, Lu Xinyu mengangguk. Para iblis menyerbu, dan umat manusia kalah telak. Bukan hanya kota Wuyu, tetapi wilayah manusia di seluruh benua Fengwu menyusut 2/3 hanya dalam 2 hingga 300 tahun. Banyak kota diduduki oleh para iblis, dan banyak sekali orang yang mengungsi dan keluarga mereka hancur. Apakah situasinya seserius itu? Xiao Chen mengerutkan kening, bingung. Mengapa setan datang ke benua Fengwu untuk menimbulkan masalah secara tiba-tiba?
Kau bahkan tidak mengerti situasi secara keseluruhan. Kau sama sekali tidak terlihat seperti orang dari daratan kami. Lin Tao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mungkinkah kau dari dunia lain? Kakak senior, apa itu dunia lain? Guo Yitian dan Lu Xinyu bingung. Aku hanya mendengarnya dari para tetua sekte. Kata Lin Tao, kota Bailu sangat ajaib. Ada terowongan ruang angkasa yang mengarah ke dunia lain. Di ujung terowongan itu, ada dunia lain. Seseorang dari Kekaisaran Chang Yue pernah pergi ke sana. Ah, ada hal seperti itu. Lu Xinyu merasa tak percaya. Yah, awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir tetua itu hanya bercanda. Sekarang sepertinya itu benar-benar mungkin. Kata Lin Tao sambil menatap Xiao Chen. Ya, aku memang berasal dari dunia itu. Melihat identitasnya terungkap, Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Jadi begitu. Mendengar ini, Lu Xinyu menurunkan kewaspadaannya terhadap Xiao Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Chen, apakah dunia di sana berbeda dengan dunia ini? Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, Lin Tao berkata dengan nada meremehkan, para tetua berkata bahwa dunia di sana dihuni oleh sekelompok manusia fana yang bahkan tidak mengerti metode kultivasi. Mereka juga sangat lemah dalam energi spiritual langit dan bumi serta hukum-hukum surga. Mereka sepenuhnya mengandalkan mengutak-atik teknologi aneh untuk menghibur diri. Kak, kok bisa ngomong gitu? Tanya Lu Xinyu dengan raut wajah kesal. Kita semua hidup di lingkungan dan cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Orang biasa juga punya budaya dan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita harus saling menghormati. Mendengar ini, Lin Tao berkata dengan tidak sabar, baiklah, adik perempuan, aku tidak akan berdebat denganmu, tapi jangan lupa bahwa kita punya misi hari ini. Bagaimana kalau kita mencarinya bersama? Lu Xinyu juga tahu bahwa misinya tidak bisa ditunda. Tidak perlu. Yitian dan aku akan mencarinya. Kau awasi saja dia di sini. Lin Tao menunjuk Xiao Chen. Mengapa? Tanya Lu Xinyu bingung. Karena dia sudah sampai di sini sebelum kita, aku tidak tahu apakah dia diam-diam mengambil benda itu untuk dirinya sendiri. Adik perempuan, kau seharusnya tahu betapa pentingnya benda itu bagi sekte, dan kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun terjadi, jadi biarkan dia menunggu sebentar. Setelah kita menemukan benda itu, kita akan melepaskannya. Kata Lin Tao. Ini. Lu Xinyu merasa malu dan sedikit marah. Bukankah Lin Tao jelas-jelas mempermalukannya? Xiao Chen, orang yang tidak terkait, dicurigai secara misterius dan dipaksa tinggal di sini tanpa izin. Dia pasti merasa tidak nyaman. Kalau dia satu-satunya yang mengawasi Xiao Chen, bukankah Xiao Chen akan mengalihkan semua amarahnya kepadanya? Sudah diputuskan. Lin Tao tidak memberi Lu Xinyu kesempatan untuk membantah. Ia mengedipkan mata pada Guo Yitian, dan keduanya bergegas masuk ke kota Bailu bersama-sama. Xiao Chen, maaf. Kami tidak bermaksud meragukanmu. Hanya saja, hal itu terlalu penting bagi sekte. Kuharap kau tidak marah. Lu Xinyu meminta maaf. Kalau mau minta maaf, ceritakan tentang benua Fengwu dan ras iblis. Xiao Chen tentu saja tidak akan marah pada ketiga orang ini. Kalau dia mau pergi, tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ia tidak tahu situasi terkini benua Fengwu, jadi sebaiknya ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Lu Xinyu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah bertanya. Baiklah, apapun yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu semua yang kutahu. Melihat Xiao Chen tidak marah dan tidak perlu mempermalukan kedua belah pihak, Lu Xinyu tentu saja sangat senang. Xiao Chen berbicara dengan Lu Xinyu selama setengah jam dan akhirnya memiliki pemahaman awal tentang struktur benua Fengwu. Situasi di benua Fengwu memang sangat serius. Meskipun umat manusia berusaha sekuat tenaga untuk melawan invasi ras iblis, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika ras manusia tidak memiliki tiga makhluk tertinggi yang dapat bersaing dengan monster-monster teratas dari ras iblis dan meredakan situasi, ras manusia mungkin sudah lama diserbu oleh monster-monster itu. Nona Lu, pernahkah kau mendengar seorang gadis remaja muncul di dekat Kekaisaran Chang Yue, bersenjatakan pedang iblis merah? Xiao Chen bertanya kepada Lu Xinyu tentang Xiao Yingsui. Namun, seperti yang diduga, Lu Xinyu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Oke, terima kasih sudah memberitahuku. Xiao Chen juga merasa tidak realistis untuk menemukan Xiao Yingsui sekaligus. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Kata Lu Xinyu malu-malu, area ini adalah tempat monster paling aktif. Berdiam di sini lebih lama berarti lebih banyak bahaya. Mendengar ini, Xiao Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, mulutmu diberkati, apa yang kamu katakan benar. Ah, Lu Xinyu tertegun dan masih tidak mengerti. Pada saat ini, Lin Tao dan Guo Yitian tiba-tiba bergegas keluar dari kota Bailu, tampak panik dan bahkan sedikit ketakutan. Tuan, adik kecil, lari. Pasukan monster datang.
Kedua pria itu mendekati Lucinyu dalam sekejap mata, masing-masing mengeluarkan amulet dan mengucapkan mantra. Tunggu, Xiao Chen. Lucinyu melambai pada Xiao Chen dengan cemas. Tidak ada waktu untuknya, ayo pergi. Lin Tao dan Guo Yitian melemparkan amulet di tangan mereka ke langit secara bersamaan. Lin, wow. Jimat itu menjadi spiritual dan memancarkan cahaya terang, menyelimuti ketiga orang itu. Keinginan. Ketiganya menghilang tanpa jejak atau bayangan. Amulet pemecah langit. Xiao Chen menyaksikan ketiga orang itu menghilang tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Jimat pemecah langit adalah jimat tingkat menengah yang hanya melakukan transfer spasial dalam jarak tertentu. Efeknya tentu saja jauh dari sebanding dengan jimat pemecah batas. Pada saat itu, lingkungan sekitar menjadi kacau balau. Setelah hiruk-pikuk, ratusan monster datang berlarian atau terbang, mengepung Xiao Chen. Tak, apakah mereka bertiga melarikan diri? Suara yang sangat tidak senang terdengar dari pasukan monster. Bab 643. Menghadapi pasukan monster yang agresif, Xiao Chen tetap tenang dan melihat sekeliling. Mengenai kekuatan monster-monster ini, mereka tidak kuat secara individu. Yang terlemah hanya sebanding dengan monster tingkat kedua di tahap pembentukan fondasi, dan yang terkuat hanya sebanding dengan monster tingkat keempat di tahap bayi emas. Namun, dari segi jumlah, mereka hampir mencapai 200. Jika digabungkan, mereka memang kekuatan yang tak bisa diremehkan. Tak heran jika Lin Tao dan dua orang lainnya ketakutan ketika mendengarnya. Yang sedikit mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa di atas tubuh monster tingkat keempat, gajah raksasa, tepat di depannya berdiri seorang pemuda berpakaian indah dengan penampilan aneh dan aura aneh. Pemuda berpakaian mewah itu tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun, bertubuh ramping dan berwibawa. Ekspresinya memancarkan keanggunan dan kesombongan alami, bak raja sejati. Apakah dia benar-benar iblis dari dunia iblis? Xiao Chen terkejut. Monster di dunia kultivasi, bahkan yang berada di level ke-7 atau ke-8, jarang sekali berubah wujud menjadi manusia. Pertama, mereka tidak terbiasa, dan kedua, kekuatan mereka melemah setelah berubah wujud menjadi manusia. Hanya orang-orang dari ras iblis ortodoks yang terbiasa berubah bentuk menjadi bentuk manusia, hidup seperti manusia, dan berlatih seperti manusia. Orang-orang ini terlahir dengan kemampuan untuk berubah, dan berkat penekanan garis keturunan, mereka dapat memerintah monster atau binatang apapun. Bahkan iblis ortodoks yang hanya berada pada tahap pembangunan fondasi dapat memerintah binatang iblis kuat pada tingkat ke-7 dan ke-8 sesuka hatinya. Tentu saja, ada persaingan di antara ras iblis ortodoks, dan ada juga perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Jika keduanya adalah iblis ortodoks dan memerintah binatang iblis tingkat tinggi pada saat yang sama, itu tergantung pada garis keturunan siapa yang lebih murni dan kekuatan siapa yang lebih besar. Monster tingkat tinggi biasanya dipelihara oleh para jenius monster yang lebih hebat. Orang-orang di tahap pembentukan fondasi biasanya tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan monster tingkat tinggi, kecuali jika garis keturunan mereka benar-benar mulia. Pemuda aneh yang menunggangi kepala gajah raksasa di depan Xiao Chen baru berada di tahap Nas Chen Sol, tapi dia bisa mengendalikan begitu banyak monster sekaligus. Dia pasti punya latar belakang yang luar biasa. Lupakan saja, setidaknya kita menangkap satu. Pemuda aneh itu menatap Xiao Chen lama dan bertanya, manusia, siapa namamu? Mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan kepada orang yang sekarat? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Orang yang sekarat. Pemuda asing itu sedikit terkejut dan mencibir, apakah kau berbicara tentang dirimu sendiri? Xiao Chen bertanya dengan tenang, kamu pasti memiliki status yang luar biasa di antara ras iblis, jadi mengapa kamu datang ke sini? Xiao Wang tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Kata pemuda asing itu acuh tak acuh, tapi Xiao Wang sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Monster yang tidak dapat berubah memiliki kecerdasan yang sangat rendah, bersifat brutal dan pemarah, serta mudah kehilangan akal. Namun di bawah tekanan darah, monster itu sangat patuh pada pemuda aneh itu dan bahkan bisa memahami gerakannya. Tak lama kemudian, 10 monster keluar dan berdiri berdampingan di hadapan Xiao Chen, meraung dan meraung ke arahnya, dengan tatapan provokatif dan arogan. Mainkan permainan dengan Xiao Wang. Kata pemuda aneh itu sambil tersenyum tipis, aku akan memilih salah satu dari 10 monster ini sebagai lawanku. Kalau kau menang, aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, Xiao Chen melirik ke 10 monster itu. Pemuda aneh itu sengaja melakukannya. Ke-10 monster itu pada dasarnya adalah yang terbaik di pasukan monster. Mereka semua adalah monster tingkat 4, setara dengan tahap jiwa baru lahir manusia. Jika itu Lin Tao, Lucinyu dan Guo Yitian, monster manapun bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Apakah kamu benar-benar membosankan? Xiao Chen menatap pemuda aneh itu tanpa berkata-kata. Wang kecil akhir-akhir ini merasa agak bosan. Kalian semua manusia seperti kura-kura,
bersembunyi di kota kekaisaran dan tidak berani keluar. Tidak mudah menangkap manusia sendirian, kata pemuda aneh itu tanpa daya. Baiklah kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Xiao Chen mengangguk. Oh, tanya pemuda aneh itu dengan penuh minat, kamu pilih yang mana? Bisakah aku memilihmu? Xiao Chen bertanya dengan serius. Pilih aku. Pemuda aneh itu tertegun. Permainan berburu manusia semacam ini bukanlah yang pertama kali dilakukannya. Setiap kali ia melihat manusia ditangkap olehnya, ia akan merasa gemas saat melihat keputusasaan, ketakutan, berlutut dan memohon belas kasihan, dan akhirnya runtuhnya tekad mereka, menjual hati nurani dan teman-teman mereka demi bertahan hidup, serta hilangnya kemanusiaan mereka. Tetapi Xiao Chen berbeda dari semua mangsa yang pernah ditemuinya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan, dan selalu mempertahankan sikap tenang. Sekarang, seperti lelucon, tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia ingin bertarung dengannya. Statusnya begitu mulia, bagaimana mungkin manusia rendahan tega mengotori tangannya? Aku belum pernah mendengar permintaan seperti itu sebelumnya, ini benar-benar baru. Kata pemuda asing itu dengan dingin, tapi tahukah kau apa artinya melawanku? Aku ingin mendengar detailnya, kata Xiao Chen dengan tenang. Kalau kau mau bertarung denganku, berarti kau sudah memilih 10 monster ini sebagai lawanmu sekaligus. Pemuda aneh itu tampak marah, tetapi tampaknya tak berminat bermain lagi, dan melambaikan tangannya dengan marah. Dalam sekejap, ke-10 monster itu menerima perintah pada saat yang sama, mendapatkan kembali sifat liar mereka, dan semuanya bergegas menuju Xiao Chen dengan ganas. 10 monster setara dengan 10 kultivator jiwa baru lahir, dan dianggap sebagai kekuatan besar di dunia kultivasi. Tetapi pada saat ke-10 monster itu hendak menyerang Xiao Chen, mereka melihat Xiao Chen berdiri diam seperti gunung, dengan energi pedang yang kuat di tubuhnya melindunginya secara otonom, seolah-olah 10.000 pedang keluar pada saat yang bersamaan. Wus wus wus. Desis, desis, desis. Langit dipenuhi energi pedang, dan cahaya pedang yang tak tertandingi itu cemerlang dan menyilaukan. Dalam sekejap, ke-10 monster tingkat 4 itu terbunuh. Xiao Chen berdiri di tengah energi pedang, tak bergerak, tak pernah bergerak, tak pernah mengangkat tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya itu saja. Sepatah kata lembut, seakan mengandung nada hinaan dan sarkasme, menyambar lubuk jiwa iblis sebagai guntur. Bagaimana mungkin, kau? Wajah pemuda aneh itu langsung memucat, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Energi pedang secara spontan membunuh 10 monster tingkat 4 dalam sekejap. Kekuatan semacam ini, keinginan. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, dan detik berikutnya dia melintasi jarak puluhan kaki tanpa peringatan apapun dan muncul tepat di atas kepalanya. Peng! Dengan satu langkah, dada pemuda aneh itu berubah bentuk dan penyok, dan kekuatan besar ditransmisikan ke gajah raksasa di bawah. Ledakan! Pemuda aneh dan gajah raksasa itu terinjak-injak ke tanah. Kau tak bisa membunuhku. Ayahku adalah Raja Ras Iblis. Jika kau membunuhku, semua manusia akan dikubur bersamaku. Dari bawah tanah, terdengar suara samar dan ketakutan seorang pemuda asing. Namun, apakah Xiao Chen orang yang mudah terancam? Hanya itu yang dapat kamu lakukan. Sambil mencibir, Xiao Chen menjentikkan jarinya untuk mematahkan jurus mematikan itu, dan energi pedang menyeruak dari sela-sela jarinya dan menusuk ke dalam tanah. Engah! Kolom darah melonjak ke atas, dan pemuda aneh itu benar-benar kehilangan suara dan napasnya. Pada saat ini, ratusan monster di sekitar tampaknya merasakan kematian pemuda aneh itu, dan tiba-tiba kehilangan akal, meraung hebat, dan semuanya bergegas menuju Xiao Chen seperti orang gila. Hancurkan surga dan hancurkan jalan. Ekspresi Xiao Chen muram, dan dia tiba-tiba menendang tanah dengan kaki kanannya. Ledakan. Gelombang energi yang mengamuk menyapu keempat penjuru, dan monster tingkat kedua, ketiga, dan keempat diserang tanpa pandang bulu dan semuanya tersapu. Dalam sekejap mata, pemandangan itu dipenuhi mayat, seluruh pasukan monster hancur, itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Bab 644. Keinginan. Di padang gurun yang kosong, kilatan cahaya muncul, dan 3 sosok tiba-tiba muncul, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Setelah melihat keadaan sekitar tenang dan aman, mereka bertiga menghela napas lega. Hampir saja. Kita hampir dikepung pasukan monster. Guo Yitian menepuk dadanya dengan rasa syukur. Untungnya, kita punya jimat pemecah langit pemberian tetua. Kalau tidak, kita akan dikepung begitu banyak monster, dan 100 nyawa kita pun takkan cukup untuk bertahan hidup. Lin Tao juga ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa daerah dekat kota Bailu telah diduduki oleh monster dan monster dapat muncul kapan saja, mereka tetap terkejut saat bertemu dengan ratusan monster sekaligus. Yitian, apa barang-barangnya masih ada? Hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Lin Tao memperingatkan. Kakak senior, kultivasimu lebih tinggi dariku,
jadi lebih baik kutitipkan saja padamu, lebih aman. Guo Yitian mengeluarkan kotak kayu itu dan menyerahkannya kepada Lin Tao. Oke. Lin Tao mengambil kotak kayu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kakak senior Lu, kenapa kau begitu khawatir? Apa yang kau pikirkan? Guo Yitian tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika melihat Lu Xinyu tampak tertekan. Dia bertanya-tanya apakah orang itu bisa selamat. Lin Tao tertawa dingin. Guo Yitian tertegun dan berkata tanpa daya, aku khawatir tidak ada harapan. Bukan hanya satu atau dua monster di sini, ada ratusan. Dan ada lebih dari selusin monster tingkat 4 di antara mereka. Aku khawatir bahkan orang kuat di tahap spiritualisasi pun akan mati jika terjebak di dalamnya. Anak itu datang dari dunia fana. Belum lagi kultivasinya, dia mungkin belum pernah berlatih pedang terbang, apalagi alat sihir terbang. Jadi dia sudah mati. Lin Tao menuangkan seember air dingin lagi ke tubuhnya. Masih ada yang ingin kau katakan. Kalau bukan karenamu, dia tidak akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Lu Xinyu memelototi mereka berdua dengan tatapan mencela. Tentu saja, ia tahu bahwa peluang Xiao Chen untuk bertahan hidup hampir nol. Ia hanya merasa bersalah dan menyesal. Apa hubungannya ini dengan kita? Tanya Lin Tao dengan nada tidak setuju. Situasinya sedang kritis saat itu, jadi bagaimana mungkin kita punya waktu untuk merawatnya? Lagi pula, jimat pemecah langit sangat tidak stabil. Kalau kita memaksanya ikut, kalau sampai terjadi apa-apa, kita bertiga akan mati. Bukan itu maksudku, kata Lu Xinyu dingin. Dia bisa saja pergi lebih awal, tapi kau bersikeras mencurigainya mencuri dan membiarkannya tinggal di sana. Bukankah itu secara tidak langsung merugikannya? Mana mungkin aku tahu? Lin Tao merentangkan tangannya dan berkata, hanya saja anak itu datang ke tempat yang salah dan bernasib buruk. Ini dunia kultivasi, bukan planet fana tempat ia tinggal. Tidak semudah itu bertahan hidup di sini. Kakak senior Lu, situasi ini benar-benar tak terelakkan. Sekarang ras manusia dan iblis saling bertarung, dan banyak orang mati setiap hari. Ini semua karena ras iblis terlalu kejam. Meskipun Guo Yitian merasa bahwa Lin Tao memang bertanggung jawab atas kematian Xiao Chen, ia jelas berpihak pada Lin Tao. Di dunia yang kacau ini, nyawa manusia tak berharga. Tak ada gunanya menyalahkan sesama murid atas orang yang tak ada hubungannya. Oke, ini belum aman. Ayo cepat bawa barang-barang itu kembali ke sekte untuk menghindari masalah lebih lanjut. Kata Lin Tao sambil memanggil pedang terbangnya. Lu Xinyu tak berdaya. Ia tahu sekarang bukan saatnya bersikap picik, jadi ia memanggil pedang terbangnya dan pergi bersama Lin Tao dan Guo Yitian. Di istana bawah tanah misterius di benua Fengwu, 7 patung raksasa berdiri tegak, tampak seperti dewa dan setan, sangat jahat. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa, ketujuh patung itu membuka mata mereka secara bersamaan, tubuh mereka retak, dan sosok manusia muncul. Ternyata itu bukan patung sungguhan, melainkan latihan khusus yang dilakukan oleh 7 orang sakti. Tanpa terkecuali, ketujuh orang itu semuanya memiliki wajah yang sangat muda, mirip dengan pemuda manusia berusia 20-an, tetapi aura di tubuh mereka sama mengerikannya dengan jurang, sehingga sulit untuk mendeteksi tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya. Semuanya, Jin Ming sudah mati. Bagaimana menurutmu? Seorang pemuda berambut coklat pendek berbicara lebih dulu, nadanya dingin. Si idiot itu, kita sudah ingatkan dia untuk jangan berkeliaran, tapi dia tidak mau mendengarkan dan malah membuat kita kerepotan. Kata seorang pemuda tegas berjubah emas dengan nada marah. Betapapun kesalnya kita, Jin Ming adalah putra bungsu Raja Iblis Utara. Sebelum pergi, Raja Iblis Utara meminta kita untuk menjaga Jin Ming dengan baik. Sekarang Jin Ming sudah terbunuh, aku khawatir kita akan dimarahi. Kata pemuda di tengah, yang juga paling misterius, dengan enteng. Memang, Jin Ming adalah anggota klan kita, dan dia memiliki darah bangsawan. Dia dibunuh oleh manusia di dunia kultivasi ini, dan kita tidak bisa lepas dari kesalahannya. Ngomong-ngomong, sebodoh apapun Jin Ming, dia tidak akan melawan monster-monster tua itu secara langsung. Dan setiap kali dia bepergian, dia selalu memimpin sekelompok monster tingkat 4 untuk melindunginya. Siapa di antara umat manusia yang bisa membunuhnya? Jangan remehkan umat manusia. Kekuatan umat manusia di benua Fengwu bahkan lebih besar daripada 10 alam kultivasi utama di 4 penjuru langit berbintang. Belum lagi 3 makhluk tertinggi umat manusia, ada juga beberapa talenta terbaik yang muncul di antara generasi muda. Mereka mungkin menjadi hambatan besar bagi kita. Aku juga mendengar bahwa Zhao Chongyang dari Kekaisaran Changyue, Wu Feng dari Kekaisaran Shenfeng, Sui Yiren dari Sekte Futian, dan yang lainnya semuanya adalah jenius tak tertandingi yang mungkin dapat bersaing dengan kita di masa depan. Haha, apa kalian tidak melebih-lebihkan ras manusia? Apa-apaan mereka ini? Mereka sudah mencapai level yang setara dengan kita. Jin Peng, jangan remehkan umat manusia. Nyatanya, bukan hanya mereka bertiga.
Di bawah penindasan ras iblis kita, umat manusia telah melahirkan banyak sekali jenius. Meremehkan mereka hanya akan menggali kuburmu sendiri. Pemuda misterius di tengah mengingatkan. Kau hanya menyemangati orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Jin Peng melanjutkan dengan nada meremehkan, jika kita bertuju menyerang bersama, umat manusia pasti sudah musnah puluhan kali. Menghancurkan umat manusia bukanlah tujuan kita. Pemuda misterius itu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, umat manusia tidak sepadan dengan usaha kita bertuju untuk bertindak bersama. Tapi kita bertuju sudah lama mengasingkan diri, sudah waktunya untuk mengirim perwakilan keluar dan menyelidiki penyebab kematian Jin Ming. Baiklah, pembunuh Jin Ming harus ditangkap, agar kita bisa memberikan penjelasan kepada Raja Iblis Utara. Yang lain setuju. Lalu siapa yang akan pergi? Pemuda misterius itu berpikir sejenak dan berkata, Jin Peng, tidakkah kau meremehkan para jenius manusia? Bagaimana kalau kau ikut perjalanan itu? Oke. Jin Peng langsung setuju, bersemangat untuk mencoba. Aku ingin melihat orang seperti apa ketiga orang jenius yang kau bicarakan itu. Ingat, kalau kau tak bisa menang, jangan terbawa suasana. Keluhan sementara tak ada artinya. Hiduplah makna yang sesungguhnya. Kalau kau mati di luar, kami tak akan membantu mengambil jenazahmu. Kata pemuda misterius itu enteng. Lelucon apa? Jin Peng mendengus dengan nada menghina. Bagaimana dia bisa menanggapi beberapa badut loncat dari ras manusia dengan serius? Huokun. Jin Peng tiba-tiba berteriak keras. Aku di sini. Seorang lelaki tua muncul dan berlutut di depan Jin Peng dengan tatapan hormat. Ikuti aku dan temui umat manusia. Kata Jin Peng dengan suara tenang. Saya merasa terhormat. Sosok tua itu berdiri, kegembiraan tampak jelas di matanya yang berawan, dan aura yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun juga samar-samar terpancar dari sekelilingnya. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti terkejut. Karena aura dan tekanan ini, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang kuat dalam tahap fusi. Bab 645. Kekaisaran Chang Yue awalnya memiliki ratusan kota, dan luas setiap kota lebih besar dari satu provinsi di Tiongkok. Namun, dengan invasi suku iblis, banyak kota direbut oleh suku iblis, sumber daya dijarah, dan manusia dibunuh. Kini, hanya belasan dari ratusan kota yang tersisa. Xiao Chen meninggalkan kota Bailu dan terbang ke timur sejauh 3.000 mil sebelum tiba di kota pertama, Yuancheng. Yuancheng hanyalah kota kelas 2 di masa lalu dan tidak makmur. Tapi sekarang, kota itu milik kota perbatasan Kekaisaran Chang Yue. Jika ras iblis ingin menguasai Kekaisaran Chang Yue, mereka harus merebut kota Yuan terlebih dahulu. Kekaisaran Chang Yue tentu tidak bisa membiarkan kota Yuan jatuh dengan mudah, jadi ia mengirim banyak orang kuat untuk berjaga di sini. Di antara masyarakat, ada pula tim-tim yang terorganisasi secara spontan berkumpul bersama, dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi umat manusia. Bagaimanapun, ras iblis semakin kuat, dan situasi umat manusia semakin genting. Dalam situasi sebesar ini, umat manusia bersatu secara tak terduga, dan kepentingan pribadi menjadi tidak penting. Ada penghalang di sekitar kota. Pikiran spiritual Xiao Chen menyapu keluar, tetapi segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat, yang jelas merupakan penghalang pelindung kota. Dalam dunia kultivasi, terbang di udara dan memancarkan kesadaran spiritual bukanlah hal yang aneh. Untuk melindungi sebuah kota dengan kokoh, tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan para penjaga. Sebuah penghalang yang kuat harus dibangun. Penghalang tersebut tidak hanya dapat menghalangi invasi iblis, tetapi juga menghalangi invasi kesadaran spiritual. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Chen cukup kuat untuk menerobos penghalang secara paksa, melakukan hal itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Maka Xiao Chen mengesampingkan perasaan spiritualnya, langsung menuju kaki kota Yuan, dan berjalan memasuki gerbang kota secara terbuka. Tunggu, tolong tunjukkan kartu identitasmu untuk memasuki kota. Kata penjaga Yuancheng sambil menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen memahami bahwa dalam situasi darurat seperti itu, mendaftarkan identitas seseorang akan memudahkan manajemen dan mencegah mata-mata menyusup, dan merupakan tindakan yang sangat diperlukan. Ini pertama kalinya aku berada di Kekaisaran Chang Yue, dan aku tidak punya kartu identitas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Apakah Anda dari negara lain? Para penjaga saling berpandangan dengan heran. Yah, negaraku juga dianiaya oleh iblis, jadi aku dan adikku terpisah dan mungkin telah terhanyut ke Kekaisaran Chang Yue, jadi aku datang ke Kekaisaran Chang Yue untuk menemukannya. Xiao Chen mengarang cerita dan identitas secara acak. Ia yakin hal seperti itu tidak dapat diverifikasi sama sekali. Benar saja, kedua penjaga itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata kepada Xiao Chen, ikut aku. Sesuai peraturan, pendatang baru yang memasuki kota harus mendaftar di kantor pendaftaran dan menerima kartu identitas. Xiao Chen mengangguk. Kedua penjaga itu tidak bersikap kasar. Mereka hanya menjalankan tugas mereka. Dia tidak bersikap tidak masuk akal, jadi mendaftar bukanlah masalah besar.
Xiao Chen mengikuti penjaga dan melalui beberapa prosedur sebelum akhirnya mendapatkan kartu identitasnya. Kartu identitas ini terbuat dari batu giok dan dimurnikan oleh ahli pemurnian senjata. Ini adalah alat ajaib kecil yang dapat menyimpan informasi pribadi dan sangat praktis. Namun, Xiao Chen menemukan bahwa token giok itu tidak sederhana. Token itu mengandung kesadaran ilahi yang sangat tersembunyi, seperti kamera pengintai, yang memantau orang yang memegang token giok kapanpun dan dimanapun. Hal ini membuat Xiao Chen sedikit marah. Meskipun semua orang mungkin diperlakukan sama dan diawasi, dia tidak tahan. Diam-diam, dia menghapus pikiran-pikiran suci dari token giok itu, menyimpannya, mengucapkan terima kasih kepada penjaga, dan bersiap untuk berjalan-jalan di kota. Pada saat itu, seorang gadis Redwood turun dari loteng rumah tuan kota. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, dengan penampilan yang halus dan cantik. Gadis itu tampak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Wajahnya dipenuhi senyum manis dan lesung pipitnya terlihat jelas, membuatnya tampak sangat manis. Namun, setelah turun ke bawah, ia melihat penjaga dan Xiao Chen, dan langsung mengubah sikap seriusnya. Ia memarahi penjaga itu dengan nada tegas, "Chen Fang, bukankah kau sedang bertugas hari ini? Kenapa kau meninggalkan posmu tanpa izin?" "Putri, pria ini baru dan belum punya kartu identitas. Saya membawanya ke sini untuk mendaftarkan identitasnya," kata penjaga itu dengan hormat. "Tidak punya kartu identitas." Mata gadis berbaju merah itu tertuju pada Xiao Chen, dan dia menatapnya dengan saksama, seolah-olah dia meragukan identitas Xiao Chen. "Ya, Nona, dia dari negeri Feng Yue. Beberapa bulan yang lalu, negeri Feng Yue diduduki oleh suku iblis, dan banyak sekali orang yang mengungsi. Dia dan saudara perempuannya terpisah saat melarikan diri, jadi mereka datang ke Kekaisaran Chang Yue kita." Penjaga itu menceritakan seluruh cerita yang dikarang Xiao Chen kepada gadis berbaju merah. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya omong kosong. Setidaknya kerajaan Feng Yue benar-benar ada. Itu adalah negara kecil yang bertetangga dengan Kekaisaran Chang Yue. Xiao Chen pernah melewatinya di kehidupan sebelumnya. "Ah, kau dari negeri Feng Yue?" Gadis berbaju merah itu menatap Xiao Chen dengan heran ketika mendengarnya. Ada apa?" Xiao Chen menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apakah dia akan mengungkapkan kekurangannya lagi. "Kalau begitu, kau pasti kenal Ming Yue, wanita paling berbakat di dunia, kan?" Mata gadis berbaju merah itu berbinar-binar penuh semangat. "Dia dari negeri Feng Yue, sama sepertimu, dan sekarang dia ada di kota Yuan kita. Tidak mungkin itu hanya kebetulan," gumam Xiao Chen dalam hati. "Karena dia wanita paling berbakat di dunia, dia pasti terkenal di dunia. Kalau dia bilang tidak mengenalnya, identitasnya mungkin akan langsung terbongkar." "Siapa namamu?" Gadis berbaju merah itu mengerjap. "Aku mau menemui Suster Ming Yue. Bagaimana kalau kau ikut denganku? Kalau Suster Ming Yue tahu kalian satu kampung halaman, dia pasti akan sangat senang." "Yah, aku masih harus pergi mencari adikku, jadi aku tidak akan pergi." "Sampai jumpa." Xiao Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Hanya masalah waktu saja untuk mendaftarkan identitasnya, tetapi dia hampir tidak sanggup menanggung masalah yang terus-menerus. Keinginan. Dengan sekejap tubuhnya, Xiao Chen menghilang dari tempat itu. "Di mana orang-orangnya?" Gadis berbaju merah itu membelalakkan matanya. Bagaimana mungkin seseorang yang masih hidup bisa menghilang begitu saja? Apa yang terjadi? Penjaga di sebelahnya juga bingung. Xiao Chen meninggalkan rumah tuan kota dan berjalan-jalan di jalan-jalan paling makmur di kota Yuan. Kamar dagang Wanbao. Xiao Chen berhenti di depan pintu mewah ini, memandangi 4 karakter megah di plakat, dan hatinya tergerak. Kamar dagang Wanbao sangat terkenal di benua Fengwu. Mereka memiliki cabang di hampir setiap negara, dan sejarah mereka lebih panjang daripada banyak sekte dan keluarga kuno. Setelah memikirkannya, Xiao Chen langsung pergi ke kamar dagang Wanbao. Kamar dagang Wanbao sedang mengalami perkembangan bisnis yang pesat, dengan aula yang dipenuhi orang yang datang dan pergi. Meskipun demikian, ketertiban di kamar dagang Wanbao tetap terjaga dan pelayanannya tetap baik. Begitu Xiao Chen masuk, seorang pelayan berwajah manis melangkah maju untuk menyambutnya. "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan beberapa informasi," kata Xiao Chen langsung. Kamar dagang Wanbao menjalankan berbagai macam bisnis, dan mereka menjual hampir apa saja yang dapat dijual. Tentu saja, mereka juga akan menjual informasi. Selama Anda mampu membayar harganya, pada dasarnya Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda inginkan. "Tuan, jika Anda ingin mendapatkan informasi, silakan pergi ke lantai 4. Akan ada petugas profesional di sana untuk melayani Anda." Pelayan itu dengan sopan mengarahkan Xiao Chen ke arah tangga. "Terima kasih." Xiao Chen mengangguk sedikit dan langsung menaiki tangga ke lantai 4. Bab 646. Karena saat itu sedang terjadi perang,
keluarga-keluarga terpecah belah dan istri-istri serta anak-anak selalu terpisah satu sama lain. Jadi ketika Xiao Chen sampai di lantai 4, dia mendapati ada lebih banyak orang di sana daripada di lantai pertama. Ada total 12 jendela di lantai 4, dan ada antrian panjang di depan 11 di antaranya. Banyak orang mendapatkan informasi yang mereka inginkan dan pergi dengan tergesa-gesa. Banyak orang juga mendengar berita yang paling tidak ingin mereka dengar, dan akhirnya hancur dan menangis, dan diminta pergi oleh staf. Xiao Chen melewati 11 jendela dengan antrian panjang dan berjalan ke jendela terakhir di mana hampir tidak ada orang yang mengantri. Di balik jendela, seorang lelaki tua dengan aura yang luar biasa sedang setengah bersandar di kursi, matanya sedikit terpejam, dengan sikap yang bermartabat. Xiao Chen berpikir sejenak lalu bertanya, bolehkah aku bertanya di sini? Kenapa tidak ada yang mengantre? Kau boleh berkonsultasi denganku, asal kau sanggup membayar harganya. Pria tua itu bahkan tak membuka matanya, masih setengah bersandar di kursi sambil bersenandung. Mendengar ini, Xiao Chen langsung mengerti. Rasanya seperti mendaftar di rumah sakit di bumi. Ada klinik rawat jalan umum dan klinik rawat jalan spesialis, dan biaya klinik rawat jalan spesialis jauh lebih mahal daripada klinik rawat jalan umum. Biasanya, Anda tidak bisa langsung mendapatkan jawaban saat menanyakan informasi. Anda hanya bisa membuat catatan terlebih dahulu. Setelah itu, Kamar Dagang Wanbao akan mengirimkan seseorang untuk menyelidiki dan memberikan jawaban setelah menemukannya. Proses ini hampir sama untuk semua orang, dan prosedurnya sama. Kecuali Anda sedang terburu-buru atau memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, siapa yang bersedia menghabiskan uang beberapa kali lipat dan pergi ke jendela ini secara khusus? Aku tidak punya batu roh. Bolehkah aku menggunakan senjata ajaibku sebagai jaminan? Tanya Xiao Chen lagi. Tentu. Kali ini lelaki tua itu membuka matanya, menatap Xiao Chen dengan heran, dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin berkonsultasi denganku? Awalnya, dia mengira Xiao Chen tidak tahu aturan dan datang bertanya karena penasaran, dan tidak mau datang kepadanya untuk berkonsultasi, jadi dia mengabaikannya. Melihat situasi Xiao Chen sekarang, dia tampaknya tidak peduli dengan harganya yang beberapa kali lipat lebih tinggi, dan sikapnya segera berubah. Baiklah, selama aku bisa mendapatkan informasi yang kubutuhkan secepat mungkin, hadiahnya bukan masalah. Kata Xiao Chen ringan. Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum sopan dan berkata, senjata ajaib apa yang ingin kau jadikan jaminan? Biar ku perjelas, harganya di sini 3 kali lipat lebih mahal daripada di jendela biasa. Kalau kau ingin menggunakan senjata ajaib sebagai jaminan, minimal harus yang berkualitas tinggi. Lihat ini. Xiao Chen merentangkan telapak tangannya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah pedang tulang muncul. Ia pernah menghadiahkan pedang tulang ini kepada klan Yuxiao, tetapi kemudian diberikan kepada Raja Serigala oleh pengkhianat Du Tianxiu. Xiao Chen membunuh Raja Serigala dan mendapatkan kembali pedang tulang tersebut. Ini senjata spiritual kelas atas. Kurasa sudah cukup, kan? Xiao Chen menaruh pedang tulang di jendela. Di waktu luangnya, ia menggunakan api neter ungu untuk memperbaiki pedang tulang, menaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi, mencapai level senjata spiritual tingkat atas. Senjata spiritual kelas atas tidak dianggap sebagai harta yang tak tertandingi di dunia kultivasi, tetapi juga sangat berharga dan langka. Benar saja, ketika lelaki tua di jendela melihat pedang tulang, matanya terbelalak dan dia melompat dari kursinya, memegang pedang tulang itu dengan hati-hati. Apakah ini benar-benar senjata spiritual kelas atas? Energi kematian yang luar biasa. Menyentuhnya saja membuatku merinding. Orang tua itu menjadi gila. Meskipun pedang tulang tampak seperti senjata ajaib dari sekte jahat, nyatanya, dalam dunia kultivasi, perbedaan antara kebaikan dan kejahatan tidaklah mutlak. Itu hanyalah sebuah jalan kultivasi. Misalnya, di antara umat manusia saat ini, tidak ada perbedaan antara sekte yang benar, yang jahat, dan setan. Semuanya bersatu dalam melawan ras setan. Terlebih lagi, ini hanyalah senjata ajaib, dan sifat jahatnya tidak memengaruhi nilainya. Kau yakin ingin menggunakannya sebagai jaminan? Pria tua itu menatap Xiao Chen dengan tatapan berapi-api. Benda ini tidak berguna bagiku. Daripada menyimpannya, lebih baik aku menukarnya dengan sesuatu yang berguna. Jawab Xiao Chen dengan yakin. Pedang tulang itu sungguh tidak ada artinya lagi baginya. Baiklah, oke, berita apa yang ingin kau ketahui? Tanya lelaki tua itu dengan tidak sabar. Ini informasi adikku. Xiao Chen mengeluarkan selembar batu giok yang telah disiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Pria tua itu mengambil slip giok itu, dan bayangan Xiao Yingsue langsung muncul di benaknya. Usia, tinggi badan, fitur wajahnya, dan senjata di tangannya semuanya terlihat jelas dalam sekejap. Gadis kecil ini. Lelaki tua itu tampak berpikir. Apakah kamu melihatnya? Hati Xiao Chen tergerak. Tidak. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil aku melihatnya begitu saja.
Aku perlu membuat catatan lalu mengirim seseorang untuk mencarinya dan mencari tahu. Xiao Chen bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin hanya butuh 1 atau 2 hari, atau bisa juga 3 sampai 5 bulan, atau bahkan lebih lama. Tapi selama dia tidak tinggal sendiri, selama dia masih berhubungan dengan dunia luar, kamar dagang Wanbao kita pasti bisa menemukan kabar tentangnya. Kata lelaki tua itu dengan yakin. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Mengingat kepribadian Xiao Yingsui, dia mungkin benar-benar menemukan tempat tanpa kontak dengan dunia luar untuk berlatih dalam pengasingan. Akibatnya, akan sangat sulit bagi kamar dagang Wanbao untuk menemukannya. Teman, aku akan mengirim seseorang dari kamar dagang untuk membantumu menemukannya sesegera mungkin. Selain itu, aku sarankan kau mencari seseorang, mungkin dia bisa membantumu. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Oh, siapa? Tanya Xiao Chen penasaran. Wanita paling berbakat di dunia, Sangguan Mingyue. Kata lelaki tua itu dengan nada kagum. Dia lagi. Xiao Chen tak kuasa menahan rasa bingung setelah mendengar nama itu 2 kali berturut-turut. Ia bertanya, apakah dia benar-benar kuat? Pria tua itu tersenyum dan berkata, teman muda, izinkan saya memberi tahu Anda. Biasanya, jumlah orang yang meminta nasihat di lantai 4 beberapa kali lebih banyak daripada hari ini. Namun, sejak Sangguan Mingyue tiba di Yuancheng, semakin sedikit orang yang datang kepada kami untuk berkonsultasi, sementara semakin banyak orang yang datang kepada Sangguan Mingyue untuk meminta nasihat. Saya belum pernah bertemu Sangguan Mingyue, tetapi saya dengar dia seorang cendekiawan terpelajar, menguasai segala hal mulai dari astronomi dan geografi hingga sejarah kuno dan modern, puisi, musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Dia juga dikabarkan ahli dalam meramal masa lalu dan masa depan, bahkan membaca pikiran orang. Haha, ini bukan wanita berbakat, tapi penyihir, kan? Xiao Chen tersenyum dan semakin tertarik pada Sangguan Mingyue. Temanku, jangan tidak percaya padaku. Jika hanya satu orang yang menyebarkan cerita itu, mungkin saja itu salah, tetapi jika semua orang menyebarkannya, maka kemungkinan besar itu benar. Pria tua itu mendesah. Sebenarnya, dia masih pesaing kamar dagang Wanbao kita. Aku hanya merekomendasikannya kepadamu karena senjata spiritualmu yang terbaik. Baiklah, karena aku sedang tidak ada kegiatan untuk saat ini, sebaiknya aku pergi melihat-lihat. Xiao Chen telah membuat keputusan. Awalnya, setelah mendengar gadis kayu merah mengatakan bahwa Sangguan Mingyue berasal dari negeri Fengyue, dia enggan bertemu Sangguan Mingyue untuk menghindari identitasnya terbongkar dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi karena Sangguan Mingyue begitu kuat, tentu saja dia ingin pergi menemuinya. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan berita tentang Yingsui. Bab 647. Sebuah rumah di daerah makmur di pusat Yuancheng. Tata letak halamannya tidak terlalu mewah, tetapi bebatuan, air mengalir, paviliun, dan meja batu menciptakan pemandangan yang indah. Tata letaknya memiliki keindahan yang unik dan harmonis, memanjakan mata. Kalau kita bisa jalan-jalan di halaman ini, suasana hati yang buruk pun akan langsung hilang. Pada saat ini, seorang gadis berbaju merah dan seorang wanita berbaju ungu sedang berjalan di halaman, sesekali berbisik satu sama lain, berbicara secara pribadi di antara para gadis. Gadis berbaju merah itu tak lain adalah Putri Yuancheng, putri penguasa Yuancheng, yang ditemui Xiao Chen pagi itu. Perempuan bergaun ungu itu berusia 20-an, berkulit seputih krim dan bermata sebening air musim gugur. Setiap kerutan dahi dan senyumnya tidak seperti perempuan biasa, dan ia sungguh luar biasa. Putri, bagaimana mungkin kau punya waktu untuk datang menemuiku hari ini? Tanya Sangguan Mingyue sambil tersenyum manis. Kak Mingyue, panggil saja aku Siner. Panggil aku Putri terlalu formal, kata yang Siner penuh kasih sayang sambil memegang lengan Sangguan Mingyue. Aku sedang tidak ada kegiatan hari ini, jadi aku datang untuk mengobrol denganmu. Kamu masih punya energi untuk ngobrol, tapi aku capek banget. Akhirnya aku selesai tugas hari ini dan mau istirahat, tapi kamu malah ngobrol lagi. Kata Sangguan Mingyue tanpa daya. Yang Siner tahu Sangguan Mingyue bercanda, jadi dia berkata sambil tersenyum, Saudari Mingyue, abaikan saja orang-orang itu. Kalau mereka mau bertanya atau mencari informasi, mereka tinggal datang ke kamar dagang Wanbao. Kenapa mereka semua datang ke sini? Sangguan Mingyue menghela napas mendengar ini, situasi umat manusia saat ini tidak optimis. Aku hanya bisa melakukan bagianku dengan cara ini. Setiap orang yang bisa kubantu adalah orang yang bisa kubantu. Saudari Mingyue, kau sungguh hebat. Puji Yang Siner. Bagaimana aku bisa dianggap hebat? Sangguan Mingyue menggelengkan kepalanya. Orang yang benar-benar hebat adalah mereka yang gigih di garis depan medan perang. Menurutku, Suster Mingyue sama hebatnya dengan mereka. Yang Siner menyadari topiknya mulai agak mendalam dan langsung mengganti topik. Ngomong-ngomong, Suster Mingyue, aku bertemu seseorang dari kota asalmu pagi ini.
Rekan senegara. Sangguan Mingyue sedikit terkejut. Ya, dia dari negeri Feng Yue. Kata Yang Siner, dia terpisah dari adik perempuannya dan datang ke Kekaisaran Chang Yue untuk mencarinya. Dia baru tiba di Yuancheng hari ini, dan aku bertemu dengannya saat mendaftarkan informasi identitasnya. Benarkah? Tanya Sangguan Mingyue, siapa namanya? Entahlah. Yang Siner menggeleng. Aku tadinya mau mengajaknya menemuimu, tapi dia menolak. Dia menghilang dalam sekejap mata. Pada titik ini, dia menjadi sedikit marah dan berkata, aku curiga ada yang salah dengan orang ini. Jika dia benar-benar dari negeri Feng Yue, seharusnya dia tidak bersikap acuh tak acuh setelah mendengar namamu, Suster Mingyue. Apakah Anda curiga dia memalsukan identitasnya? Tanya Sangguan Mingyue. Kata Yang Siner, kalau dia memalsukan identitasnya, maka tujuannya sangat mencurigakan. Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh klan iblis. Sangguan Mingyue terdiam setelah mendengar ini. Dia tidak mengetahui situasinya dan tidak mudah baginya untuk mengambil kesimpulan terburu-buru. Pada saat itu, seorang pelayan berlari menghampiri kedua wanita itu dan melaporkan, Nona Mingyue, ada seorang pemuda di luar yang ingin bertemu Anda. Bukankah konsultasi hari ini sudah selesai? Kenapa masih ada yang datang? Yang Siner berkata dengan kesal, tidak, suruh saja dia pergi. Sangguan Mingyue memikirkannya dan berkata kepada pelayan itu, katakan saja aku sedikit lelah hari ini dan minta dia kembali besok. Aku sudah memberitahunya, tapi... Pelayan itu menatap Yang Siner dengan ragu dan berkata, dia bilang dia teman sang putri. Temanku. Yang Siner tercengang. Ya, dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari negeri Feng Yue dan merupakan rekan senegara Nona Mingyue. Kata pelayan itu dengan jujur. Apakah itu dia? Yang Siner segera menyadari apa yang terjadi dan berkata kepada Sangguan Mingyue, Saudari Mingyue, pasti orang yang kutemui tadi pagi. Oh. Mata Sangguan Mingyue berkilat penasaran. Lalu ia berkata kepada pelayan itu, pergi dan undang tuan muda itu masuk. Ya, jawab pelayan itu dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, pelayan itu membawa Xiao Chen masuk. Nona Mingyue, orang itu telah dibawa ke sini. Kata pelayan itu, lalu mundur dengan sadar. Itu kamu. Yang Siner menatap Xiao Chen dengan tatapan waspada. Putri, kita bertemu lagi. Xiao Chen menyapa Yang Siner. Kenapa kau bilang kau temanku? Apa kau pikir aku mengenalmu dengan baik? Tanya Yang Siner. Yah, ini hanya solusi sementara. Xiao Chen secara alami menebak bahwa Yang Siner ada di sini, jadi dia mengatakannya dengan sengaja, jika tidak, pelayan itu pasti tidak akan membantunya menyampaikan pesan. Lalu kenapa kau tidak ikut denganku pagi-pagi? Yang Siner terdiam. Pagi harinya, dia bilang akan membawa Xiao Chen menemui Sangguan Mingyue, tetapi Xiao Chen malah kabur. Tak lama kemudian, dia datang lagi menemui Sangguan Mingyue. Apa yang dia lakukan? Ada alasannya, jadi aku mengambil jalan memutar. Xiao Chen tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Yang Siner. Ia menatap Sangguan Mingyue dan bertanya, apakah kau wanita paling berbakat di dunia, yang legendaris? Tuan muda, Anda bercanda. Bagaimana mungkin Mingyue pantas menyandang gelar wanita paling berbakat di dunia? Sangguan Mingyue menggelengkan kepala, jelas tidak terima dengan gelar yang diberikan orang luar kepadanya. Saudari Mingyue, kau tak perlu merendah. Gelarmu sebagai wanita paling berbakat di dunia diakui oleh semua orang. Kata Yang Siner. Sangguan Mingyue tidak membantah apapun setelah mendengar ini, seolah-olah dia merasa tidak perlu memikirkan masalah ini lebih lanjut. Bolehkah aku bertanya namamu, Tuan? Sangguan Mingyue menatap Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu benar-benar dari negara Feng Yue? Namaku Xiao Chen, dan aku memang dari negeri Feng Yue. Kata Xiao Chen, aku datang kepadamu hari ini untuk menanyakan kabar seseorang. Putri Siner memberitahuku bahwa kau dan adikmu telah berpisah. Apakah kau mencari adikmu? Tanya Sangguan Mingyue. Ya, Xiao Chen mengangguk. Kudengar Nona Mingyue telah bepergian jauh, menjelajahi hampir seluruh benua timur. Dia memiliki pengetahuan dan koneksi yang luas, bahkan mahir membaca pikiran dan meramal. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk bertanya. Kau terlambat. Yang Siner mendengus. Aturan Suster Mingyue hanya membantu 10 orang sehari, dan ke-10 tempat itu penuh hari ini. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak ikut denganku? Jika kau ikut denganku, mungkin kau masih punya kesempatan. Karena aturan dibuat oleh manusia, tentu saja aturan itu bisa diubah oleh manusia. Ada pengecualian untuk semuanya. Aku yakin Nona Mingyue tidak akan benar-benar menolakku dan membuatku melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Kata Xiao Chen dengan tenang. Bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Kata Yang Siner dengan marah. Kalau orang tidak mengenalmu, mereka pasti mengira kau sangat dekat dengan Suster Mingyue. Kenapa Suster Mingyue memperlakukanmu dengan istimewa? Siner, jangan bicara. Sangguan Mingyue menyela Yang Siner dan berkata, sebenarnya, tidak ada salahnya untuk membuat pengecualian sekali saja.
Ah, saudari Mingyue, aturanmu terlalu mudah diubah. Kau sama sekali tidak punya prinsip. Yang Siner tidak menyangka sangguan Mingyue benar-benar akan membuat pengecualian untuk Xiao Chen. Ia hampir cemburu pada Xiao Chen. Bab 648. Siner, lagi pula, Tuan Xiao dan aku berasal dari negara yang sama, dan dia mengenalmu. Tidak apa-apa kalau kita membuat pengecualian untuknya. Sangguan Mingyue terkekeh. Saudari Mingyue, aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku baru bertemu dengannya tadi pagi. Apakah identitasnya direkayasa atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Yang Siner mengingatkan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Sangguan Mingyue mengangguk dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Xiao, aku tidak tanpa syarat dalam konsultasi dan jawabanku. Itulah sifat manusia. Kalau butuh kompensasi, minta saja. Kata Xiao Chen. Bicara soal kompensasi sama saja meremehkan Mingyue. Sangguan Mingyue menggelengkan kepalanya. Kau bahkan tidak tahu aturan Suster Mingyue. Kau pasti Feng Yue palsu. Kata Yang Siner dengan nada kesal. Kalau kau ingin berkonsultasi dengan Suster Mingyue, kau harus menjawab pertanyaannya dulu. Baru kalau kau bisa menjawabnya, kau berhak berkonsultasi. Maaf, karena banyak sekali orang yang datang berkonsultasi setiap hari, kemampuan Mingyue terbatas, dan saya hanya bisa mengatur level ini untuk penyaringan. Sangguan Mingyue meminta maaf. Xiao Chen mengerti setelah mendengar ini. Tampaknya Sangguan Mingyue memang menguasai seni ramalan, tetapi penggunaannya setiap hari terbatas. Jika ramalan digunakan melebihi batas, bukan hanya tidak efektif, tetapi juga dapat merugikan diri sendiri. Seni meramal tidak diragukan lagi termasuk dalam kategori meramal. Xiao Chen telah mencobanya, tetapi belum mahir. Ya, ku dengar Nona Mingyue ahli dalam astronomi, geografi, sejarah, puisi, kaligrafi, dan melukis. Ini kesempatan bagus untuk bertemu langsung dengannya. Xiao Chen setuju. Nona Mingyue, silakan bertanya. Saudari Mingyue, orang ini mengambil pintu belakang, sungguh tidak adil bagi yang lain. Sebaiknya kau berikan beberapa pertanyaan lagi. Baiklah, 10 pertanyaan sudah cukup. Saran Yang Siner. 10 pertanyaan, apakah itu terlalu banyak? Sangguan Mingyue melirik Xiao Chen. Tidak banyak. Yang Siner jelas tidak ingin Xiao Chen berhasil. Sangguan Mingyue berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Muda Xiao, aku akan menanyakan 10 pertanyaan kepadamu. Asal kau bisa menjawab setengahnya, aku akan membantumu. Kalau kau bisa menjawab semuanya, aku akan meramal nasibmu 3 kali. Oke, Xiao Chen mengangguk setuju. Kau setuju begitu cepat, apa kau benar-benar yakin? Yang Siner menunjukkan ekspresi terkejut. Umumnya orang yang datang untuk konsultasi seringkali menghabiskan waktu lama untuk bersusah payah menjawab pertanyaan, karena takut memberikan jawaban yang salah dan kehilangan kesempatan. Ada 10 pertanyaan berturut-turut, dan bahkan orang yang paling berpengetahuan pun tidak akan berani mengatakan bahwa ia dapat menjawab semuanya. Orang ini bahkan tidak menawar dan langsung setuju. Sangguan Mingyue menatap Xiao Chen, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ia bertanya, aku ingin tahu, Tuan Muda Xiao, di bidang apa dia unggul? Mingyue tidak akan sengaja mempersulitmu dengan memberimu pertanyaan sulit. Aku hanya akan memilih bidang yang kau kuasai. Terserah, kata Xiao Chen ringan. Apapun. Sangguan Mingyue dan Yang Siner sama-sama tercengang. Sebenarnya, minat dan hobiku mirip dengan Nona Mingyue. Aku tahu sedikit tentang astronomi, geografi, puisi, kaligrafi, lukisan, alkimia, jimat, formasi, dan hantu. Tapi kalau kau tanya mana yang paling kukuasai, aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Kata Xiao Chen dengan tenang. Astaga, umpat Yang Siner mendengar itu. Aku pernah melihat orang menyombongkan diri, tapi aku belum pernah melihat orang menyombongkan diri sepertimu. Siner, bagaimanapun juga, kau adalah seorang putri, dengan status bangsawan, jadi berhati-hatilah dengan kata-katamu. Sangguan Mingyue menatap Yang Siner dengan dingin. Namun sebenarnya, dia juga punya pendapat lain tentang Xiao Chen di dalam hatinya. Karena guru sudah berkata begitu, maka Mingyue akan bertanya. Kata Sangguan Mingyue, Siner, jika kamu tertarik, mengapa tidak menjawabnya bersama guru Xiao? Oke, kata Yang Siner dengan penuh minat. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa saat mendengar itu, jelas dia tidak peduli. Baiklah, kau harus berkonsentrasi. Sangguan Mingyue mengingatkan, lalu ragu sejenak, seolah memikirkan pertanyaan itu. Ketika dia berpikir, dia sangat serius, pendiam dan lembut, serta memancarkan aroma bakat ilmiah. Pertanyaan pertama, ada 3 harta karun di surga. Setelah merenung sejenak, Sangguan Mingyue mengajukan pertanyaan pertama. Langit punya 3 harta karun. Yang Siner memiringkan kepalanya dan menatap langit. Matahari, awan, dan... Salah. Kata Sangguan Mingyue dengan marah dan geli. Ah!
Aku belum selesai bicara, mana mungkin aku salah. Yang Siner tampak tidak yakin. Lalu, dia menatap Xiao Chen yang terdiam dan mendengus, tapi itu lebih baik daripada dia. Dia butuh waktu lama untuk memikirkannya. Aku hanya memberimu kesempatan, bukan berarti aku tidak tahu jawabannya. Kata Xiao Chen ringan. Kau membual lagi. Kata Yang Siner tak percaya. Kalau begitu, katakan padaku, apa jawabannya? Pertanyaan pertama ini masuk akal. Kalau kamu belum tahu, kamu harus baca lebih banyak buku. Kata Xiao Chen dengan tenang, ada 3 harta karun di langit, matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Yang Siner tiba-tiba tampak mengerti dan berkata, oh, betul, pertanyaan yang sangat sederhana. Tuan muda benar-benar berbakat. Puji Sang Tuan Mingyue. Pertanyaan kedua, bumi punya 3 harta karun. Angin, air, dan api. Xiao Chen menjawab tanpa ragu. Pertanyaan 3, orang-orang memiliki 3 harta karun. Esensi, energi, dan jiwa. Pertanyaan 4, buku memiliki 3 harta karun. Ki, tulang, dan sajak. Xiao Chen menjawab 4 pertanyaan berturut-turut dengan lancar tanpa jeda. Yang Siner, yang berdiri di samping mereka, tertegun, merasa bahwa pikirannya tidak dapat mengimbangi mereka berdua sama sekali. Keempat pertanyaan ini tidak terlalu sulit, dan jika dipikirkan dengan matang, Anda mungkin bisa menemukan jawabannya. Namun, Sang Tuan Mingyue bertanya terlalu cepat, dan Xiao Chen menjawab terlalu cepat, jadi jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira mereka sedang membacakan dialog. Pertanyaan kelima, 3 suku terpisah. Sang Tuan Mingyue terus bertanya, masih dengan 3 sebagai temanya. Keluarga ayah, keluarga ibu, keluarga istri. Xiao Chen mengucapkan kata-kata yang sama. Pertanyaan 6, 3 talenta dibagi. Langit, bumi, dan manusia. Pertanyaan 7, 3 formulir terpisah. Tinggi, rendah, datar. Pertanyaan 8, 3 yang terpisah. Tuhan, ayah, guru. Pertanyaan 9, 3 nilai. Produk yang luar biasa, produk yang luar biasa, produk yang ampuh. Serangkaian 5 pertanyaan lagi. Sang Tuan Mingyue bertanya cepat, dan Xiao Chen menjawab cepat. Yang Siner, yang berdiri di sampingnya, benar-benar bingung. Dia bahkan tidak ingat pertanyaannya, apalagi menjawabnya. Saudari Mingyue, apakah dia menjawab semua pertanyaan dengan benar? Yang Siner tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ya, semuanya jawaban yang sempurna, tanpa satupun kesalahan atau kekurangan. Sang Tuan Mingyue berkata dengan percaya diri, pengetahuan Tuan Muda Xiao tidak kalah denganku. Hah, Yang Siner terkejut. Sang Tuan Mingyue adalah wanita paling berbakat di dunia, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa pengetahuan Xiao Chen tidak kalah dengannya. Nona Mingyue, Anda terlalu rendah hati. 9 pertanyaan ini biasa saja. Menanyakannya tidak mengejutkan, dan menjawabnya pun tidak mengejutkan. Kata Xiao Chen tenang. Saya rasa kekhawatiran Nona Mingyue yang sebenarnya adalah pertanyaan ke-10, kan? Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, Tuan Muda. Sang Tuan Mingyue tersenyum tipis dan berkata dengan penuh kecantikan, kalau begitu Mingyue akan berani memintamu menjawab pertanyaan ke-10. Bab 649. Tuan Xiao, menurut pendapatmu, jika seorang murid yang baik secara tidak sengaja tersesat ke jalan yang salah, mempraktikkan ilmu sihir, dan bahkan bergaul dengan orang-orang dari sekte ilmu sihir, bagaimana seharusnya dia diperlakukan? Sang Tuan Mingyue menatap Xiao Chen dengan saksama, seolah-olah dia benar-benar ingin mendengar jawaban Xiao Chen atas pertanyaan ini. Apakah ini pertanyaan terakhirmu? Tanya Xiao Chen. Ya. Sang Tuan Mingyue mengangguk pelan dan berkata, dulu aku punya seorang kakak senior yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, karena kesalahan sesaat dalam pikirannya, ia jatuh ke jalan setan. Ketika gurunya mengetahui hal itu, ia murka dan, di bawah tekanan dari semua pihak, tak punya pilihan selain mengeluarkannya dari sekte. Tidak sulit untuk mendengar bahwa Sang Tuan Mingyue memiliki hubungan baik dengan kakak laki-lakinya dan tidak pernah bisa melupakan masalah ini. Sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam hatinya, tetapi pendapatnya itu mungkin tidak dapat diterima oleh kebanyakan orang, sehingga ia pendam dalam hatinya. Ini pertanyaan umum, diperdebatkan dari zaman dahulu hingga sekarang, dan setiap orang punya pendapatnya masing-masing, jadi tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Tidak ada yang berani mengatakan benar atau salah. Karena itu, jawaban saya hanya mewakili pendapat pribadi saya dan tidak cukup untuk membuktikan apapun. Xiao Chen mengingatkan Sang Tuan Mingyue, mengajukan pertanyaan seperti ini sama saja dengan memberikan poin. Pertanyaan yang tidak memiliki jawaban standar berarti Anda bisa mendapatkan poin untuk jawaban apapun. Anda hanya perlu menjelaskan sudut pandang Anda. Saya mengerti. Tolong beritahu saya pendapat Anda. Kata Sang Tuan Mingyue tegas. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata,
kalau kamu punya jalan tapi tidak punya teknik, kamu masih bisa mempelajari tekniknya. Kalau kamu punya teknik tapi tidak punya jalan, yang penting cuma tekniknya. Bagiku, tidak ada mazhab yang benar atau salah, tidak ada pembelajaran yang tinggi atau rendah. Entah itu teknik dari 3 agama dan 9 mazhab, Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, Mohisme, atau seni bela diri, entah itu musik, catur, kaligrafi, melukis, atau bahkan kenikmatan indria, semuanya tersedia untuk dipelajari. Inilah tekniknya. Dan pikiran yang tak berubah adalah jalan. Memiliki Tao tanpa keterampilan, memiliki keterampilan tanpa Tao. Gumam Sangguan Mingyue ketika mendengar ini, dan tenggelam dalam pikirannya sejenak. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada banyak orang, dan sejauh ini, jawaban Xiao Chen tidak diragukan lagi merupakan jawaban yang paling mengejutkannya dan merupakan jawaban yang paling sempurna untuk pertanyaan ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkannya. Tidak ada kanan atau kiri dalam sebuah sekolah, dan tidak ada tinggi atau rendah dalam sebuah mazhab pemikiran. 8 kata singkat ini menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Kalimat terakhir, idealisme itu konstan dan tidak berubah, adalah sentuhan akhir, mengangkat seluruh sudut pandang. Tidak penting apa yang telah dipelajari seseorang. Kuncinya adalah apakah hatinya terhadap Tao telah berubah. Jika hati Tao seseorang tetap tidak berubah, sekalipun ia terjatuh ke jalan yang salah, ia tetap dapat memberi manfaat bagi orang lain. Namun jika hatinya bengkok, sekalipun ia berada di jalan yang benar, ia akan menjadi iblis yang membawa malapetaka bagi dunia. Saya mengerti. Terima kasih banyak telah menjawab keraguan saya. Saya sangat berterima kasih. Sangguan Mingyue membungkuk sedikit kepada Xiao Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. 9 pertanyaan pertama semuanya merupakan pertanyaan akademis umum. Fakta bahwa Xiao Chen dapat menjawabnya menunjukkan bahwa ia cukup berpengetahuan. Hal ini tidak mengherankan. Tetapi pertanyaan terakhir langsung memberi Sangguan Mingyue persepsi dan pemahaman yang sama sekali berbeda tentang Xiao Chen. Sebenarnya, kamu sudah punya jawabannya di benakmu, dan jawabannya mirip dengan milikku, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, jawabanmu sangat bermanfaat bagiku, dan itu membantuku meredakan keresahan di hatiku. Kata Sangguan Mingyue sambil tersenyum. Oke, apakah itu berarti aku sudah lulus? Xiao Chen tidak membantah dan hanya ingin menemukan Xiao Yingsue sesegera mungkin. Tentu saja. Kata Sangguan Mingyue, sesuai perjanjian, jika kau menjawab 10 pertanyaan, Mingyue akan melakukan ramalan untukmu 3 kali. Meskipun Yang Siner tidak begitu memahami percakapan antara Sangguan Mingyue dan Xiao Chen, dia merasa bahwa Xiao Chen menunjukkan temperamen dan kultivasi yang luar biasa saat menjawab pertanyaan ke-10. Oleh karena itu, seperti Sangguan Mingyue, dia memandang Xiao Chen dengan kekaguman, dan keraguannya terhadap Xiao Chen berangsur-angsur menghilang. Namun, ketika mendengar Sangguan Mingyue akan membacakan ramalan untuk Xiao Chen 3 kali, ia menjadi khawatir dan berkata, Saudari Mingyue, aku ingat kau bilang ramalan membutuhkan banyak energi mental. Kau sudah membaca ramalan 10 kali hari ini. Kalau kau melakukannya 3 kali lagi, apa kau akan melampaui batas? Tidak apa-apa kok. Sangguan Mingyue berhenti sejenak dan berkata, bukan masalah besar kok. Lagi pula, ini sudah disepakati sebelumnya, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Oke. Meskipun Yang Siner merasa itu tidak pantas, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Tuan Xiao, tolong beritahu saya tanggal lahir adik Anda dan beberapa informasi dasar. Akan lebih baik jika Anda bisa menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti rambutnya. Kata Sangguan Mingyue kepada Xiao Chen. Sangat merepotkan. Xiao Chen mengerutkan kening. Tentu saja, ramalan hanyalah inferensi sederhana. Ramalan tidak mungkin maha kuasa. Ada banyak batasan. Kata Sangguan Mingyue serius. Sayangnya, informasi yang bisa kuberikan sangat sedikit. Kata Xiao Chen sambil mengeluarkan slip giok berisi informasi Xiao Yingsue dan menyerahkannya kepada Sangguan Mingyue. Lihatlah ini. Sangguan Mingyue mengambil slip giok itu. Dalam sekejap, pemandangan yang sama seperti yang dialami lelaki tua dari kamar dagang Wanbao muncul dalam benaknya. Ah, dia. Sangguan Mingyue gemetar tak wajar seakan tersengat listrik, dan slip giok di tangannya terjatuh ke tanah. Ketika Xiao Chen melihat ini, hatinya langsung tergerak. Sangguan Mingyue jelas belum melakukan ramalan apapun. Ia hanya melihat bayangan Xiao Yingsue dan secara naluriah menunjukkan ekspresi ini. Mungkinkah dia mengenal Xiao Yingsue, atau pernah bertemu Xiao Yingsue secara langsung? Saudari Mingyue, ada apa denganmu? Yang Siner ketakutan. Tidak, tidak apa-apa. Sangguan Mingyue menyadari kehilangan ketenangannya dan segera menenangkan diri. Nona Mingyue, apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Xiao Chen. Ini. Sangguan Mingyue ragu-ragu sejenak. Tuan Xiao, saya sangat menyesal. Mingyue sedang tidak enak badan, jadi saya khawatir saya tidak bisa meramal nasib untuk Anda. Mohon maafkan saya.
Nona Mingyue, apakah Anda akan melanggar perjanjian itu? Xiao Chen tampak sangat tenang, tanpa sedikit pun amarah di wajahnya. Saudari Mingyue bilang dia sedang tidak enak badan. Tidak bisakah kau kembali besok? Kata Yang Siner sambil melindungi sangguan Mingyue dengan erat. Faktanya, Yang Siner juga sangat bingung. Meskipun dia belum lama mengenal sangguan Mingyue, dia tahu betul kepribadian sangguan Mingyue. Secara logika, sangguan Mingyue menganggap integritas lebih penting daripada apapun. Kecuali ada keadaan khusus, ia tidak akan pernah melanggar perjanjian untuk sementara waktu. Namun sekarang, dia menolak Xiao Chen dengan alasan tidak masuk akal seperti merasa tidak enak badan. Dia jelas-jelas menatap Xiao Chen dengan kagum dan memujinya tinggi-tinggi tadi, seolah-olah dia baru saja bertemu teman dekat. Kenapa dia tiba-tiba menjauhinya? Tentu saja, terlepas dari keraguannya, Yang Siner jelas-jelas membantu sangguan Mingyue. Membantu kerabatnya, alih-alih orang yang tidak bersalah, selalu menjadi keahliannya. Baiklah, karena Nona Mingyue sedang tidak enak badan, aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin mengubah syaratnya. Kata Xiao Chen dengan tenang, selama kau menyetujui syarat ini, 3 ramalan akan dibatalkan, dan Nona Mingyue akan memenuhi janjinya. Bagaimana caranya? Sangguan Mingyue mendengar ini dan langsung berkata, setuju. Selama bukan tentang rahasia itu, Sangguan Mingyue merasa dirinya tidak punya tabu lain dan bisa menyetujui apapun yang diminta Xiao Chen. Aku ingin tahu apa saja syarat Tuan Xiao. Tanya Sangguan Mingyue. Xiao Chen menatap langsung ke arah Sangguan Mingyue dan berkata langsung, aku ingin menyentuh tangan Nona Mingyue. Babak 650. Apa kebajingan, kau terlalu tidak tahu malu. Yang Siner sangat marah hingga ia melompat-lompat. Kesan baiknya terhadap Xiao Chen lenyap tanpa jejak. Ia menunjuk Xiao Chen dan mengumpatnya. Hanya sentuhan tangan, tidak ada apa-apanya, kan? Xiao Chen memasang ekspresi polos dan tak bisa berkata apa-apa. Mana mungkin itu bukan apa-apa. Apa yang kau lakukan itu namanya pelecehan. Kau mengerti apa itu pelecehan? Bagaimana bisa kau menyentuh tangan seorang gadis begitu saja? Yang Siner tak tahu harus mengumpat apa. Ia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu seumur hidupnya. Kalau tidak sengaja menyentuh tanganmu, itu tidak apa-apa. Inti persoalannya adalah, bagaimana mereka bisa mengajukan permintaan seperti itu secara terbuka. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Bahkan Yang Siner pun merasakan hal ini, belum lagi sangguan Mingyue sendiri, yang juga bingung harus berbuat apa menanggapi permintaan mendadak Xiao Chen. Apakah saya salah menilai dia? Apakah sikapnya yang anggun dan halus sebelumnya hanya akting? Tuan Xiao, permintaanmu terlalu. Sangguan Mingyue menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap langsung tatapan tajam Xiao Chen. Ia telah menghadapi banyak peristiwa besar dan membanggakan dirinya karena tetap tenang bahkan saat menghadapi gunung runtuh. Namun, menghadapi permintaan kasar Xiao Chen, ia mulai merasa sedikit kewalahan. Nona Mingyue, kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Tanya Xiao Chen dengan tenang, tadi kau bilang, kesepakatan. Kalau kau mengingkari janjimu lagi, itu akan jadi pelanggaran kontrak kedua. Ini. Sangguan Mingyue menggigit bibirnya, merasa sangat malu. Saudari Mingyue, jangan dengarkan dia. Yang Siner tidak mungkin membiarkan Xiao Chen memanfaatkan sangguan Mingyue. Ia berkata dengan tegas, Xiao, kau memanfaatkanku. Apa kau pikir kau begitu hebat hanya dengan menjawab beberapa pertanyaan? Xiao Chen tidak repot-repot memperhatikannya. Ia hanya menatap sangguan Mingyue dan berkata, Nona Mingyue, beritahu aku di mana adikku sekarang. Atau biarkan aku menyentuhnya. Pilih salah satu. Sangguan Mingyue ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu menarik napas dalam-dalam, menatap Xiao Chen, dan berkata, Tuan Xiao, mari kita perjelas terlebih dahulu. Ini hanya sentuhan tangan, dan tidak ada lagi tuntutan yang berlebihan. Tentu saja. Xiao Chen mengangguk, tetapi pada saat yang sama dia merasa semakin bingung. Sangguan Mingyue lebih suka dimanfaatkan dan kehilangan reputasinya daripada mengatakan yang sebenarnya tentang Ying Sui. Mengapa? Sangguan Mingyue membulatkan tekadnya, mengangkat tangan kanannya, lalu mengeluarkan pergelangan tangannya dari lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya selembut dan seputih giok lemak kambing. Kalau begitu, silakan. Ketika tangannya terulur ke arah Xiao Chen, wajah Sangguan Mingyue memerah, dia menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Ini seperti mengundang Xiao Chen untuk menyentuhnya, yang sungguh memalukan. Di sisi lain, Yang Siner melotot marah, tampak seperti ingin membunuh seseorang. Melihat ini, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Sangguan Mingyue dan Yang Siner. Dia tidak banyak bicara, tetapi mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan dan pergelangan tangan Sangguan Mingyue. Dalam sekejap, Sangguan Mingyue merasakan arus listrik mengalir deras ke telapak tangannya dan langsung mengalir ke otaknya. Dalam pikirannya, sepasang mata besar yang tampaknya datang dari ketiadaan terbuka dan menembus kedalaman jiwanya. Ah!
Seakan jiwanya tersengat lebah, Sangguan Mingyue menjerit tanpa sadar, melepaskan diri dari Xiao Chen, dan mundur ketakutan, ekspresinya langsung berubah pucat. Saudari Mingyue, ada apa denganmu? Yang Siner menyadari ada yang tidak beres dan segera melangkah maju untuk membantu Sangguan Mingyue. Ia berbalik dan bertanya pada Xiao Chen, apa yang sedang kau lakukan? Namun, Xiao Chen menutup telinga terhadap hal itu dan mencerna informasi itu dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bereaksi dan berkata kepada Sangguan Mingyue, Nona Mingyue, terima kasih banyak. Anda sangat lemah sekarang, jadi usahakan untuk lebih banyak beristirahat. Saya akan datang untuk mengucapkan terima kasih lagi ketika saya bertemu adik saya. Setelah berkata demikian, Xiao Chen melompat dan terbang lurus ke udara, menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Orang ini tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia bisa terbang langsung di udara tanpa menggunakan pedang terbang. Kecepatannya sangat cepat. Yang Siner ingat bahwa Xiao Chen juga menghilang begitu saja di pagi hari. Kecepatan yang aneh itu membuatnya merasa luar biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan Xiao Chen saat ini. Kondisi Sangguan Mingyue sangat buruk dan membutuhkan perawatan segera. Saudari Mingyue, aku akan segera membawamu ke dokter. Tidak, tidak perlu. Sangguan Mingyue mengatur napasnya dan menghentikan Yang Siner, sambil berkata, aku punya obat. Minum saja. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan botol giok kecil dari tas penyimpanannya, menuangkan pil putih dari botol itu, lalu menelannya. Setelah beberapa saat, ekspresi Sangguan Mingyue jelas membaik banyak, dan dia menghela napas lega. Baru saja, apa yang terjadi? Sangguan Mingyue yakin bahwa Xiao Chen tidak hanya ingin menyentuhnya. Setelah disentuh oleh Xiao Chen, dia merasa sangat tidak nyaman dengan perasaan seolah seluruh tubuhnya dan bahkan kedalaman jiwanya terlihat. Salah. Sangguan Mingyue begitu cerdas sehingga dia langsung memikirkan sebuah kemungkinan dan ekspresinya berubah beberapa kali. Saudari Mingyue, ada apa denganmu? Tanya Yang Siner dengan cemas. Siner, aku harus pergi sebentar, kau kembali saja dulu. Setelah Sangguan Mingyue selesai berbicara, dia langsung terbang dan mengejar Xiao Chen ke arah yang ditinggalkannya. Di halaman, Yang Siner tertegun. Kultivasi suster Mingyue ternyata sangat tinggi. Di sebelah timur laut kota Yuan, seberkas cahaya terbang dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Aku tidak pernah menyangka Ying Sui akan mengalami begitu banyak hal ketika dia datang ke benua Fengwu. Xiao Chen bergegas melanjutkan perjalanannya, merasa sangat tersentuh. Dia pergi mencari Sangguan Mingyue, tetapi dia tidak mengharapkan hasil apapun. Lagi pula, ramalan hanyalah seni bela diri. Jika Sangguan Mingyue mengandalkan ramalan, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak informasi berguna, apalagi membantunya menemukan Xiao Yingsui. Namun yang tidak disangkanya ialah Sangguan Mingyue ternyata mengenal Xiao Yingsui dan mengetahui lokasi persisnya. Hal ini tentu saja membuatnya sangat bahagia, karena itu adalah sesuatu yang diperolehnya tanpa usaha apapun. Namun, Sangguan Mingyue sangat sensitif terhadap keberadaan Xiao Yingsui dan lebih suka membatalkan perjanjian daripada memberitahunya berita tentang Xiao Yingsui, jadi Xiao Chen harus menggunakan beberapa cara tercela. Dia mengusulkan untuk menyentuh tangan Sangguan Mingyue, tentu saja tidak sesederhana memanfaatkannya, tetapi mencuri ingatan Sangguan Mingyue. Tentu saja, meskipun ia telah mengolah keterampilan pencarian jiwanya ke tingkat yang sangat tinggi dan telah berusaha berhati-hati semaksimal mungkin, hal itu masih menyebabkan kerusakan pada jiwa Sangguan Mingyue, itulah sebabnya Sangguan Mingyue menunjukkan gejala ketidaknyamanan. Xiao Chen merasa sangat menyesal tentang hal ini, tetapi demi menemukan Xiao Yingsui, dia tidak punya pilihan selain melakukan jalan terakhir ini. Untungnya, kerusakan jiwa tidaklah tak tersembuhkan. Begitu dia menemukan Xiao Yingsui, dia akan memurnikan pil untuk memperbaiki jiwa Sangguan Mingyue sebagai kompensasi. Xiao Chen menjadi serius begitu cepat sehingga bahkan perahu roh tercepat di dunia kultivasi pasti akan jauh lebih lambat dari kecepatan terbangnya dalam waktu singkat. Setengah jam kemudian, Xiao Chen sudah berada 20.000 mil jauhnya dari kota Yuan dan tiba di sebuah ngarai besar di daerah terpencil. Seharusnya di sini. Xiao Chen menyapukan pandangannya ke sekeliling, lalu indera spiritualnya menyebar, meliputi seluruh ngarai. Akhirnya, ia mendeteksi napas yang familiar. Kalau bukan Xiao Yingsui, siapa lagi? Bersambung.